Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serukan namanya, kita mau sembah nama Yesus. Sebab hanya nama Yesus Allah yang terbesar. Namanya sungguh dahsyat, namanya khas, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memberikan kemenangan yang lain. Mari kita bersukacita, kita naikkan syukur kita. Adalah kata-Mu Tuhan dalam kemuliaan bumi, tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala. Sungguh nama-Mu dahsyat di atas segala nama Tuhan. Kau sanggup memberikan mujizat-Mu, Kau sanggup memberikan kemenangan-Mu Tuhan. Langit adalah tata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari semua yang ada di sini kita bersujud menyembah Tuhan. Kalau kita
surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan. Surga bumi bersorak. Kau berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau datang Tuhan, lebih lagi menyembah nama-Mu Yesus, sebab Kau layak dipuji. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa lawatanmu, kelangitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan
mau bersyukur Tuhan untuk kebesaran-Mu. Nama-Mu sungguh mulia Tuhan. Nama-Mu sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun dalam kelemahan kami Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu turun atas hidup kami. Kuasa-Mu jadi sempurna Tuhan atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau Allah membuat mujizat dalam hidup kami. Sanggup melakukan yang mustahil menjadi jalan mustahil. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Amin. Dia Allah pembuat mujizat dalam hidup kita saudara-saudara. Dia sanggup membukakan jalan yang tertutup. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang teduhkan badan, amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidup kita. Kita harus percaya yang buka jalan bagi kita. Haleluya Yesus. Kau membuat mujizat terjadi. Katakan imanku yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau
bersepakat Tuhan dengan iman kami katakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti-Mu Tuhan, Allah yang sanggup membukakan jalan yang tertutup, Allah yang sanggup memberikan pemulihan, Allah yang sanggup untuk membuat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan untuk sebentar lagi kami mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan hati kami, boleh menjadikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau utus Tuhan. Biar hikmat Tuhan yang daripada Engkau turun atas beliau Tuhan. Dan biar pada pagi hari Tuhan kami boleh dimenangkan oleh firman-Mu. Kami boleh pulang membawa berkat, kami boleh pulang membawa kemenangan daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama, baik secara onsite di gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kalau kita sudah bisa melalui berbagai-bagai persoalan bersama dengan Tuhan Yesus sampai hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Dan tentunya kita akan terus minta penyertaan Tuhan, supaya kita tetap mengalami perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya dengan kita setia kepada Tuhan, maka Allah yang setia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Termasuk pagi hari ini saya percaya janji Tuhan akan digenapi. Firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan kalau Yesus hadir, pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini bisa menjawab segala persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalahkan segala tantangan dan mengalami kemenangan yang ada. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada
tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah tentang kuasa pengampunan. Kata-kata pengampunan adalah suatu yang jarang dilakukan di zaman sekarang ini. Bahkan pengampunan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kodrat atau insting manusiawi. Manusia memiliki kodrat atau insting untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau disakiti, selalu ingin membalas menyakiti. Kalau dipukul, ingin membalas untuk memukul. Itu adalah kodrat atau insting atau nature dari seorang manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengampuni bukan berarti melupakan. Karena manusia itu punya memori, jadi sulit untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Namun bedanya kalau mengampuni itu, hati kita sudah tidak bereaksi lagi saat kita kembali teringat peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya masih ingat peristiwa 50 tahun yang lalu ketika saya berantem dan dikeroyok oleh 14 orang. Mengampuni dan melupakan sama halnya seperti luka mungkin di tangan saudara. Pada saat saudara luka, hal itu sangat menyakitkan. Namun setelah lama berlangsung, luka itu sudah sembuh. Namun ketika saudara menyentuh bekas luka saudara yang memang ada tandanya, tetapi saudara sudah tidak sakit lagi. Itu namanya mengampuni, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mengampuni bukan berarti mendapat keadilan. Seringkali kita mengampuni tetapi justru kita ada di pihak yang dirugikan. Kita tidak boleh membalas, bahkan cenderung kita harus melepaskan hak untuk membalas. Kita sudah ada di pihak yang dirugikan dan kita diminta untuk mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengampuni bukan berarti akan terjadi perubahan kepada orang yang kita ampuni. Mungkin saja orang tersebut tetap tidak berubah, namun bagian kita di hadapan Allah sudah kita kerjakan. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Yesus sedang menjawab pertanyaan Petrus dan sekaligus mengajar kepada murid-muridnya tentang kuasa pengampunan. Dengan tegas, Yesus menjawab pertanyaan Petrus, "Berapa kali aku harus mengampuni jika saudaraku berbuat dosa kepadaku? 7 kalikah?" Dan langsung Yesus menjawab dengan tegas, "Bukan 7 kali, melainkan 7 kali 70 kali." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini Yesus bukan sedang mengajar murid-muridnya untuk berhitung atau belajar matematika, melainkan Yesus sedang menegaskan bahwa mengampuni adalah gaya hidup dari orang percaya. Bahkan itu harus dilakukan terus-menerus dan menjadikan ciri dari orang percaya. Yesus bukan hanya saja mengajar kepada murid-muridnya untuk saling mengampuni, melainkan Yesus memberikan teladan di atas kayu salib. Ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 7 kata-kata yang Yesus ucapkan di atas kayu salib menjelang kematiannya. Salah satunya adalah Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, Yesus mengajar, memerintahkan, dan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin saudara masih ingat tentang peristiwa
penembakan kepada seorang Paus Yohanes Paulus II tahun 1981. Ketika Paus sedang berjalan di dalam kerumunan banyak orang, tiba-tiba ada seorang yang menembak Paus. Dia adalah seorang warga negara Turki bernama Mehmet Ali Akra. Orang tersebut ditangkap dan dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 tahun kemudian Paus Yohanes Paulus II mengunjungi penjara itu dan berjumpa dengan Mehmet Ali Akra yang menembaknya 2 tahun yang lalu. Lalu Paus merangkulnya dan mengampuninya, saudara. Ketika seorang wartawan mewawancarai Paus dan bertanya, kenapa sampai melakukan hal itu? Lalu Paus menjawab, dia melakukan hal itu dikarenakan terinspirasi dari keteladanan Yesus yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yesus bukan hanya saja mengajar, saudara. Yesus bukan hanya saja memerintahkan, namun Yesus memberikan teladan untuk mengampuni di atas kayu salib. Kenapa Yesus ingin supaya kita mengampuni? Yaitu supaya menjadi gaya hidup kita atau sebagai identitas orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri khas orang Kristen bukan saat orang Kristen suka memberi. Karena orang-orang yang tidak percaya lebih berani dalam memberi, saudara. Namun ciri khas orang percaya adalah saat-saat orang percaya mengampuni orang yang melakukan tidak baik terhadap dirinya. Karena ini bertolak belakang dengan kodrat. Karena ini bertolak belakang dengan insting manusia yang selalu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama, kenapa kita diminta untuk mengampuni? Yang pertama, kuasa pengampunan itu membuat dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang hamba yang memiliki hutang kepada rajanya sebesar 10.000 talenta. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Perlu saudara ketahui bahwa hutang ini jumlah yang sangat besar, saudara. 1 talenta setara dengan 3,9 kilo emas. Jadi kalau 10.000 talenta itu adalah setara dengan 39.000 kilo emas. Coba bisa bayangkan. 1 talenta setara dengan 6.000 dinar, saudara. 1 dinar upah kerja sehari. Berarti untuk melunasi hutang hamba ini harus bekerja 6.000 hari dikali 10.000. Jadi harus bekerja 60 juta hari. Satu angka yang sangat besar. Satu hutang yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dilihat bahwa hambanya tidak mungkin untuk bisa membayar karena hutang yang begitu besar. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hutang selalu identik dengan dosa. Hamba itu mendapat anugerah dari raja, yaitu dibebaskan dari hutang yang besar, yang seharusnya dihukum karena berhutang, namun dibebaskan, tidak dihukum oleh karena anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diselamatkan dari hukuman bukan karena kita bayar dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita diselamatkan dari hukuman bukan kita bayar lewat puasa. Kita diselamatkan karena menerima anugerah daripada Tuhan, dibebaskan dari hukuman karena kita beriman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun apa yang terjadi? Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Hutang yang tidak seberapa, saudara, dibanding hutang dia kepada raja yang dilunaskan. 100 dinar setara bekerja 3 bulan. Namun hamba ini tidak bisa mengampuni temannya yang berhutang yang tidak seberapa dibandingkan hutang dia kepada raja. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak ibu saudara sekalian, arti perumpamaan ini adalah dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak mengampuni sesama yang berdosa terhadap kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak mengampuni sesama yang berdosa terhadap kita. Yang kedua, karena kuasa pengampunan itu membuat ibadah kita diterima. Matius 5 ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Bapak ibu saudara sekalian, percuma kita pergi ke gereja kalau hati kita penuh kepahitan. Percuma kita pergi ke gereja kalau saudara tidak bisa mengampuni. Ibadah kita ditolak, ibadah kita jadi nol, saudara. Maka dari itu ada orang pulang ibadah tidak mengalami apa-apa. Walaupun sudah memuji Tuhan, walaupun sudah menyembah Tuhan, pulang tidak membawa apa-apa. Pulang tidak membawa berkat rohani. Ada orang yang tidak bertumbuh rohaninya, walaupun setiap beribadah, itu dikarenakan ibadahnya ditolak. Oleh sebab itu, mari kita saling mengampuni supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kuasa pengampunan itu membuat kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu bukan karena kita banyak uang. Kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu bukan karena kita orang yang terkenal. Kalau uang membuat kita mengalami kebahagiaan sejati, mengapa banyak orang kaya yang mati bunuh diri? Kalau ketenaran membuat kita mengalami kebahagiaan yang sejati, mengapa banyak artis yang mati bunuh diri? Mazmur 32 ayat 1 dikatakan nyanyian pengajaran dari Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana kita bisa berbahagia kalau dosa kita belum diampuni? Bagaimana dosa kita bisa diampuni sedangkan kita tidak mengampuni sesama kita? Akhirnya status hukum kita adalah orang yang berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa berbahagia yang setiap hari didakwa oleh iblis karena dosa-dosa kita? Kamu orang berdosa, kamu tidak layak, dan sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kuasa pengampunan itu membuat doa-doa kita berkuasa. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa saja yang kamu doakan, artinya Allah tidak membatasi permohonan doamu. Allah tidak membatasi apa yang engkau minta, asal percaya. Namun ada syarat di ayat ke-25, yaitu kita diminta untuk mengampuni terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita juga diampuni. Sehingga status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Dan Alkitab katakan, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengampuni adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu Yesus bukan hanya saja mengajarkan, namun Yesus memerintahkan dan memberi teladan tentang pengampunan. Ingat ketika Yesus di atas kayu salib, ada 7 kata-kata penting dan salah satunya adalah mengampuni. Kenapa kita diminta untuk mengampuni? Yang pertama, kuasa pengampunan membuat dosa kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Kalau ada orang yang kepahitan tidak bisa mengampuni, maka akan diserahkan kepada algojo. Algojo dalam bahasa aslinya artinya akan diserahkan kepada situasi yang tidak enak, atau akan diserahkan kepada sakit penyakit, saudara. Oleh sebab itu saya seringkali memperhatikan orang yang kepahitan itu seringkali mengalami sakit. Yang kedua, kenapa kita diminta untuk mengampuni? Karena kuasa mengampuni bisa membuat kita berbahagia yang sejati. Kenapa kita diminta untuk mengampuni? Karena kuasa pengampunan bisa membuat ibadah kita diterima oleh Allah. Mengapa kita diminta untuk mengampuni? Sebab kuasa pengampunan itu membuat doa-doa kita berkuasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, di mana kami sudah menyelesaikan banyak persoalan bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, kami minta terus penyertaan Tuhan itu turun atas setiap kami. Kami minta terus pemeliharaan Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami minta terus perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih buat ibadah yang sudah diterima oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang memberkati kami. Sehingga kami pulang tidak dengan tangan kosong. Namun kami pulang membawa jawaban-jawaban daripada doa kami. Kami pulang mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga kami berjalan tidak letih dan berlari tidak lesu. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah Engkau teladani, yaitu melepaskan pengampunan. Dan itu juga yang sudah kami dengar lewat pengajaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya. Sebagai lifestyle kami. Sebagai ciri dari orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih Allah itu boleh mengalir atas setiap kami, yang memampukan kami untuk bisa mengampuni kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun yang hadir pagi hari ini maupun yang mendengar, menyaksikan, bahkan mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Baik di Indonesia, di Australia, di Amerika, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, kiranya kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus, menyembuhkan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, yang sedang mengalami kesulitan perekonomian, kiranya Tuhan boleh mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Memberkati kebutuhan mereka.
memberkati mata pencarian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang berkata, kebesaran-Mu